Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran, yakni Ibu Liris Fauzia Balkis. Saya Muhammad Iqbal Sujai. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian tafsir, sejarah perkembangan, metode, dan corak. Pengertian tafsir. Tafsir menurut etimologi kata wazan taf'il dari kata fasaro, artinya menjelaskan, mengungkap, dan menampakkan yang masuk akal. Bentuk fiilnya sama dengan doroba dan nasharo. Fasaro asyaifa, yapsiro, dan yapsiruhu fasron, artinya menjelaskan sesuatu. Fasaruhu artinya menjelaskannya. Dengan demikian, tafsir artinya mengungkap sesuatu yang tertutup. Al-Qotan. Dilansir dari amanmana.weebly.com, tafsir berarti menjelaskan, menerangkan, menampakkan, menyibak, dan merinci. Sejarah perkembangan tafsir. Perkembangan tafsir pada masa klasik dibagi menjadi 3 periode, yaitu masa Rasulullah, sahabat, dan tabi'in. Pada masa Nabi Muhammad SAW, penafsiran tentang Al-Quran tidak ada perselisihan di dalamnya mengenai hasil tafsiran ayat Al-Quran, dikarenakan pada masa tersebut masih ada Nabi Muhammad SAW yang mereka jadikan acuan untuk bertanya jika ada hal yang tidak dimengerti dalam tafsiran ayat Al-Quran. Pada masa para sahabat, penafsiran ayat Al-Quran mulai mengalami kecenderungan terhadap mazhab tertentu yang menjadikan tafsiran ayat Al-Quran diragukan. Karena pada masa ini Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia dan belum menafsirkan semua ayat Al-Quran. Pada masa para tabi'in, dalam menafsirkan ayat Al-Quran, para tabi'in menggunakan akal dan pikiran mereka dalam menafsirkannya. Mereka juga menggunakan ijtihad mereka yang telah mereka bahas dalam forum menafsirkan ayat Al-Quran. Karena para tabi'in menggunakan pemikiran mereka dalam menafsirkannya ayat Al-Quran, maka hasil tafsirannya pun agak condong mengarah terhadap mazhab yang mereka pegang atau yakini. Perkembangan karya tafsir memasuki era pertengahan, yaitu sekitar pada abad ke-3 sampai abad ke-16 Hijriah. Periode ini ditandai dengan munculnya hasil penafsiran yang lebih sistematis, terutama dengan terkodifikasinya banyak karya tafsir. Dalam peta sejarah pemikiran Islam, periode ini dikenal sebagai zaman keemasan bagi ilmu pengetahuan. Tafsir modern adalah usaha untuk menyesuaikan ayat-ayat Al-Quran dengan tuntutan zaman, sedangkan kontemporer bermakna sekarang atau modern. Abad ke-14 Hijriah merupakan era modern, di mana perkembangan budaya umat manusia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pada era modern juga ditandai dengan perkembangan sains dan teknologi yang demikian pesat, terutama yang terjadi di dunia barat. Pada masa ini juga ditandai dengan bangkitnya keilmuan Islam dari masa kelam periode 13. Metode dan corak tafsir. Metode tafsir adalah cara yang ditempuh penafsir dalam menafsirkan Al-Quran berdasarkan aturan dan tatanan yang konsisten dari awal hingga akhir. Ulama-ulama mengklasifikasikan metode-metode penafsiran Al-Quran menjadi 4, yaitu metode tahlili, metode ijmali, metode maudu'i, dan metode muqarron. Corak tafsir adalah ragam jenis dan kekhasan suatu tafsir. Dalam pengertian yang lebih luas, adalah nuansa atau sifat khusus yang mewarnai sebuah penafsiran.
dan merupakan salah satu bentuk ekspresi intelektual seseorang mufasir ketika menjelaskan maksud-maksud dari Al-Quran. Di antaranya yaitu corak sufi, corak falsafi, corak fikih atau hukum, corak sastra, corak ilmi, dan corak al-adab al-ijtimai. Mungkin itu saja dari saya. Untuk selebihnya mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan dan maupun kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.